Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinia Milia Putri, kelas PPD 2022 dengan NIM 220 30 20 4118. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis KTT G20 di Bali, Indonesia. Konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022. Konferensi tingkat tinggi G20 Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok 20 atau G20. KTT ini dilaksanakan di Bali, Indonesia pada 15-16 November tahun 2022 dengan slogan Recover Together, Recover Stronger. Pulih bersama, bangkit perkasa. Presidensi Indonesia berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022. Upacara serah terima jabatan telah dilakukan oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada penutupan KTT G20 Roma 2021. KTT sebelumnya dilaksanakan di Roma tahun 2021 dan selanjutnya KTT G20 dilaksanakan di New Delhi tahun 2023. Peserta KTT G20 Bali 2022. Tamu yang diundang ada beberapa negara yaitu Kamboja, Fiji, Belanda, Rwanda, Senegal, Singapura, Spanyol, Suriname, Ukraina, Uni Emirat Arab. Sedangkan tamu organisasi internasional yang diundang adalah FIFA, IMF, Bank Dunia, WTO, PBB, WHO, IOS, Forum Ekonomi Dunia, Asian Development Bank, Islamic Development Bank. Latar belakang dan persiapan KTT G20 Bali 2022. Presidensi Indonesia sebenarnya akan diadakan pada tahun 2023. Namun karena kepemimpinan Indonesia atas ASEAN, Indonesia kemudian meminta kepada pemerintah India untuk bertukar presidensi tahun 2022. India telah sepakat untuk memegang presidensi pada tahun 2023 sehingga Indonesia dapat menjadi tuan rumah presidensi 2022. Pemerintah Indonesia menganggarkan 674 miliar atau 45 juta USD untuk rangkaian acara G20. Untuk pengamanan acara, pemerintah Indonesia mengarahkan sekitar 10.000 polisi dan 18.000 prajurit termasuk 6.000 prajurit dari Kodam 9 Udayana yang bermarkas di Bali. Sesaat sebelumnya, selama dan setelah puncak penerbangan ke Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai menjadi terbatas. Tempat utama KTT G20 adalah The Apurva Kempinski Hotel, Nusa Dua, Kabupaten Bandung, Bali. Isu yang dihadapi KTT G20 di Bali 2022. Setelah invasi Rusia Ukraina, beberapa negara meminta agar Presiden Rusia Putin dikeluarkan dari G20. Menteri Pembangunan Ekonomi Polandia Piotr Nowak mengatakan bahwa ia telah mengajukan sebuah proposal untuk mengeluarkan Rusia saat pertemuannya dengan Amerika Serikat. Akhirnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan diundang oleh Presiden Joko Widodo setelah mengadakan perbincangan melalui sambungan telepon. Presiden Rusia Putin juga dipastikan tetap diundang oleh Presiden Jokowi setelah dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Pada 10 November 2022, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta mengkonfirmasi bahwa Vladimir Putin berhalangan hadir di KTT G20 dan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Rapat darurat NATO dalam sela-sela KTT G20 di Bali pada 16 November 2022. Selama KTT, Joe Biden mengatakan bahwa dia dan pemimpin Tiongkok 11
bahwa Rusia tidak boleh menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, mengatakan bahwa posisi Moskow menghindari perang nuklir menunjukkan sikap negara yang rasional dan bertanggung jawab. The Washington Post melaporkan bahwa Cina bersama dengan Rusia menentang penggunaan kata perang untuk menggambarkan invasi Rusia ke Ukraina dan pencantumannya ke dalam teks komunik akhir G20. Deklarasi bersama akhirnya memasukkan pernyataan bahwa sebagian besar anggota mengutuk invasi Rusia meskipun juga mengakui bahwa ada pandangan lain dan penilaian situasi yang berbeda. Karena ledakan rutan tahun 2022 di Polandia, jadwal KTT sempat berhenti pada hari kedua karena para pemimpin NATO mengadakan pertemuan darurat di KTT tersebut. Hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Jinping pada 14 November 2022. Menjelang konferensi, para pejabat Amerika Serikat telah menghubungi rekan-rekan Cina mereka untuk mengatur pertemuan antara Biden dan Jinping. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membantu memulihkan hubungan dan komunikasi antara kedua negara yang telah memburuk setelah kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan pada tahun 2022. Biden kemudian menyatakan bahwa tidak akan ada perang dingin baru antara Amerika Serikat dan Tiongkok, meskipun kedua pemimpin tidak menyatakan kesepakatan tentang masalah Taiwan. Dekarbonisasi Indonesia. Negara-negara G7, Uni Eropa, Denmark, dan Norwegia mengumumkan kesepakatan senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendekarbonisasi ekonomi bertenaga batu bara Indonesia yang disebut Kemitraan Transmisi Energi Indonesia yang Adil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.